Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madliah dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, 2 hari yang lalu, tepatnya 15 Oktober, kita memperingati Global Hand Washing Day alias Hari Cuci Tangan Sedunia. Kita semua pasti ingin sehat ya. Sehat itu bisa dilakukan dengan banyak hal. Makan makanan bergizi, olahraga, cukup istirahat, makan atau minum vitamin dan lain sebagainya. Dan yang very simple thing yang bisa kita lakukan adalah dengan mencuci tangan. Kelihatannya cuci tangan doang masa bisa sih jaga kesehatan? Ternyata dampaknya banyak banget ya. Kalau sering kita dengar mulut itu pintu gerbang gitu ya. Pintu gerbang untuk kesehatan, pintu gerbang untuk penyakit. Nah, apa yang bisa dekat dengan mulut adalah juga tangan. Nah, kalau tangannya kotor akan menyimpan banyak sekali bibit-bibit penyakit sehingga kita mudah sakit. Tapi kalau tangan kita bersih, pegang makanan gitu ya, pegang minuman, ya kita akan sehat terus karena dimulai dari tangannya udah sehat. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, cegah penyakit dengan rajin mencuci tangan. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan secara umum ya. Kita lihat yang pertama pemirsa. Cuaca dingin buat kita mudah sakit. Kita udah masuk di bulan-bulan akhir sebuah tahun gitu ya. Pokoknya kalau udah ada ber-ber-ber-bernya gitu. September, Oktober, November, Desember. Kita harus ready, kita harus siap dengan curah hujan yang mungkin intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. So, kalau hujan, apa yang kita rasakan adalah kita pasti suasana atau suhu di sekitar kita dingin gitu. Nah, akhirnya banyak disadari atau tidak disadari gitu ya. Di bulan-bulan ini ketika curah hujan tinggi datang gitu ya, suhu dingin, banyak dari kita yang sakit. Pertanyaannya gini, apakah sakitnya orang-orang ini identik selalu terjadi ketika suhu mulai turun, suhu mulai dingin, atau sebenarnya karena apa gitu ya? Atau karena pas kebetulan aja kali sakitnya pas di musim hujan, pas suhu udah mulai turun. Tapi apakah memang benar demikian atau enggak? Atau kebetulan belaka? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Harus minum air putih 8 gelas per hari. Ini udah template banget ya. Kalau Anda mungkin gitu ya, browsing, di googling lagi ya, di googling. Jadi googling mau ngomong gelas tadi ya. Di googling pasti tulisannya 8 gelas per hari. Nah, tapi kan gini ya, setiap orang itu pasti konsumsi airnya akan berbeda-beda ya. Tergantung mungkin body mass index-nya juga gitu ya. Jadi berapa nih BMI-nya gitu. Tapi sebenarnya apakah harus standar base banget ya 8 gelas per hari atau nah untuk yang kerja di outdoor gimana? Kan dia pasti kebutuhan airnya lebih banyak. Atau mungkin justru yang indoor nih yang selalu terkena AC kayaknya aku nggak haus nih, apa harus tetap 8 gelas per hari juga? Kayaknya nanti beser terus nih karena udah tambah dingin kena AC ditambah 8 gelas per hari atau gimana? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Panas dalam karena makan gorengan atau minum es. Aduh, ini mah kombinasi yang resep kalau bahasa Sundanya mate ya. Jadi gorengan plus minum es. Waduh, apalagi di Indonesia gitu ya, di mana sinar matahari, wah bersinar dengan terang siang hari gitu ya. Makan gorengan sama minum es itu surga banget gitu ya. Nah, akhirnya banyak orang ngeblame, komplain bahwasanya oh iya, ini nih gara-gara perpaduan antara makan gorengan sama minum es menyebabkan kita jadi panas dalam. Tapi apakah panas dalam disebabkan oleh dua makanan atau minuman tadi? Atau sebenarnya ada faktor lain nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Sariawan terjadi karena kurang vitamin C. Nah, ini dia ya. Siapa dari Anda yang sering mengalami sariawan gitu ya? Pasti gitu ya, entah kita googling, entah kita lagi ngomong sama teman kita, oh kamu sariawan berarti kamu kurang konsumsi vitamin C gitu ya. Tapi apakah benar demikian? Konsumsi vitamin C-nya harus datang dari buah-buahan makanan kita atau harus ada tambahan gitu ya dengan meminum vitamin C? Atau sebenarnya gak ada hubungan antara sariawan dengan vitamin C karena mungkin ada faktor yang lain ya. Oke, nanti akan kita bahas. Kita lanjut yang terakhir pemirsa. Biji cabai sebabkan usus buntu, ini juga sering kita dengar gitu ya. Kamu usus buntu gara-gara kamu makan cabai, itu tuh bijinya tuh, biji cabainya nyangkut di usus makanya usus buntu.
kan bukannya kalau sekeras-kerasnya biji cabai juga bisa diolah sama asam lambung kita ya? Atau gimana? Atau itu biji benar-benar kuat banget sampai nggak bisa dihancurkan sama asam lambung kita atau gimana? Oke, itu dari beberapa mitos fakta seputar kesehatan dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya, ada beberapa mitos fakta seputar kesehatan secara umum. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Marcella Adi Suhanto, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat pagi, Dr. Marcella, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Raden. Sehat ya, Dok ya? Mas Raden, gimana kabarnya? Saya juga terima kasih Dr. Marcella ya. Hari ini kita ketemu lagi, kita akan ngomongin seputar masalah kesehatan dengan mencuci tangan. Tapi sebelumnya kita mau bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan secara umum ya, Dok ya. Ini kayaknya udah sering banget di masyarakat kita. Kita mau cross check nih ya ke Dr. Marcella, apakah ini mitos atau beneran fakta gitu ya. Yang pertama adalah, nah ini kebetulan kita udah masuk bulan ber ya, September, Oktober, November, Desember. Katanya cuaca dingin atau suhu yang dingin gitu ya, ini membuat kita gampang sakit. Benar seperti itu nggak sih, Dok? Ya, Mas Raden, ada benarnya sebetulnya. Oke. Dalam hal dingin di Indonesia itu kan ada 2 musim aja ya, musim kemarau, hujan. Jadi di kita dalam musim penghujan, betul seperti yang Mas Raden bilang, diawali dengan berber dan kebetulan di tahun ini memang musim penghujannya on time ya Mas Raden. Betul. Memang suhu kita, suhu di lingkungan cenderung turun dan memang terkesan seperti lebih dingin daripada biasa. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa suhu yang lebih dingin memang bisa menurunkan imun kita. Namun memang penelitian tersebut banyak berkiblatnya di negara yang 4 musim, Mas Raden. Nah, yang notabene suhunya jauh lebih rendah daripada kita. Namun di sisi yang lain, teori lain adalah ketika musim penghujan itu banyak curah hujan, kelembapan tinggi, sehingga menyebabkan virus-virus dan kuman-kuman itu dapat lebih lama bertahan di lingkungan kita. Sehingga penyakit-penyakit infeksi tersebut bisa lebih menulari daripada di musim kemarau. Nah, selain itu, Mas Raden, kita cenderung mager, Mas Raden, kalau musim penghujan. Betul. Tidak terpapar sinar matahari dan lain sebagainya yang menyebabkan memang daya tahan tubuh kita juga ikut menurun. Itu Mas Raden. Oke. Dok, ini juga mungkin ada juga yang ngomongin terkait cuaca atau suhu yang dingin gitu ya, Dok ya. Orang bilang, oh ini musim pancaroba kan gitu ya. Jadi peralihan dari musim kemarau ke musim hujan sebetulnya. Jadi yang bikin kita sakit selain cuaca dinginnya adalah, ya ini sebenarnya relate juga ke cuaca dingin. Kayak tubuh itu kaget gitu, Dok. Maksudnya biasanya panas tiba-tiba dingin gitu kan. Kan kita biasa ya kalau ketemu panas terus dingin, kayak kita habis panas-panasan terus masuk ruangan ber-AC kan badan kayak nggak enak gitu. Nah, apa ini indikasi juga sama, maksudnya dari badan kita udah terbiasa dapat suhu yang panas nih gitu, tiba-tiba langsung musim hujan dan kita agak kedinginan, jadi kayak ini kayak adaptasi antara tubuh kita, jadi kayak kalau nggak kuat ya udah pasti masuk angin, meriang gitu, Dok. Ya, bisa Mas Raden, bisa dua-duanya, bahan suhu maupun suhu yang menjadi dingin, itu sama-sama bisa mempengaruhi imun kita. Oke, jadi bisa berpengaruh ya. Nah, berarti udah siap-siap ya harusnya jauh-jauh hari kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah harus benar-benar siap ya. Nggak harus nunggu sebulan, 2 bulan sih sebenarnya. Sepanjang tahun juga harus tetap jaga kesehatan ya, Dok ya. Jaga imun gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua, Dok. Nah, ini dia, harus minum air putih 8 gelas per hari. Apakah ini standar template semua orang atau bisa jadi lebih, bisa jadi kurang atau gimana tuh, Dok? Ya, sebetulnya 8 gelas sehari itu adalah cara kita mengedukasi masyarakat secara luas supaya lebih mudah dimengerti. Dia asumsikan 1 gelas itu sekitar 200 sampai 250 cc ya, Mas Raden. Sehingga kurang lebih sebetulnya 1.500-an sampai 1.800-an cc per hari. Angka itu berangkat dari kebutuhan cairan kita per hari, itu kurang lebih 30 cc per kilogram berat badan. Jadi betul seperti yang Raden sebutkan di awal, bahwa berat badan kita juga berpengaruh terhadap jumlah asupan cair yang kita perlu konsumsi setiap harinya.
Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian ingin menghitung lebih detail berat badannya, mungkin ada yang 80 kg, nah silakan dikalikan saja ke 30 cc per kilo untuk hariannya. Jadi bisa 2.400 sebetulnya, Mas Raden. Dan di samping itu, bila kita memang banyak beraktivitas outdoor atau memang saat itu seharian sedang olahraga atau sedang tidak sehat, ada diare atau muntah atau apapun yang menyebabkan pengeluaran cairan kita berlebih dalam satu hari tersebut, itu juga perlu kita gantikan ke dalam asupan minum kita harian. Oke, berarti rumusnya 30 cc dikali ke berapa kilogram berat badan kita gitu ya? Ya, betul, Mas. Oke, jadi kalau 80 kilo ya 2.400 ya, 2.400 cc. Oke, jadi udah ketemu rumusnya ya pemirsa ya, jadi setiap orang disesuaikan. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Ini nanti takut dibully se-Indonesia nih ya, gara-gara makanan sama minuman favoritnya nih gorengan sama minum es nih ya, yang katanya bisa menyebabkan panas dalam. Apakah gorengan dan minum es ini bisa disalahkan atas kasus panas dalam di kita atau gimana sih dok? Sebelumnya panas dalam itu tidak ada istilahnya di dalam dunia medis ya Mas Raden. Jadi kita menyamakan persepsi dulu dengan panas dalam itu mungkin di dalam istilah medis itu seperti common cold, influenza, ya penyakit batuk pilek lah gitu ya, atau nggak enak badan seperti itu yang notabene sebetulnya adalah infeksi virus. Namun kadang-kadang yang dimaksud panas dalam oleh masyarakat luas juga adalah batuk atau serak setelah makan gorengan atau minum yang dingin. Betul. Bila memang yang dimaksud adalah itu, maka penjelasannya adalah kadang-kadang apa yang kita makan atau kita minum itu bisa mengiritasi mukosa atau dinding saluran pencernaan di bagian atas kita, di tenggorokan kita. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan iritasi sehingga menghasilkan lendir yang berlebihan dan menimbulkan rasa batuk. Sebetulnya iritasi itu merupakan suatu mekanisme tubuh kita untuk mengeluarkan, seolah-olah menganggap gorengan itu serpihan-serpihan gorengan ya, terutama Mas Raden, itu seperti benda asing sehingga ingin dikeluarkan gitu. Sebetulnya seperti itu. Jadi lebih ke respon badan saja. Itu juga berlaku untuk air dingin atau minuman yang dingin. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa dengan suhu yang dingin tersebut kadang-kadang menyebabkan cairan yang normal dihasilkan di tenggorokan kita itu menjadi lebih kental sehingga untuk mengeluarkannya menjadi lebih sulit dengan tampilan berupa batuk. Nah tuh ya, dengar ya pemirsa ya. Ini adalah respons atau reaksi tubuh ketika mendapati hal-hal yang dianggap benda asing ya, seperti serpian-serpian gorengan ya. Sebenarnya itu nikmat gitu ya kalau kata kita, tapi ternyata dianggap benda asing gitu ya. Aduh kasihan banget sih gorengan deh. Oke, kita lanjut dok, yang selanjutnya sariawan terjadi karena kurang vitamin C. Ini juga sering banget nih dok. Vitamin C selalu disalahkan gitu ya. Padahal katanya udah makan vitamin C banyak, tapi tetap sariawan juga. Gimana tuh dok? Iya, Mas Raden, sariawan itu ada berbagai tampilan dari penyakit ya, Mas Raden sebetulnya. Tapi sariawan yang biasanya kita alami itu adalah sariawan yang memang hanya luka di mulut, tidak menulari, ya, hanya luka sesaat saja yang bisa bahkan sembuh sendiri. Bila yang kita maksudkan adalah sariawan yang jenisnya seperti ini, maka memang biasanya disebabkan oleh satu trauma, Mas Raden, misalnya ada mengunyah sesuatu yang kasar gitu ya, sehingga melukai dinding mulut kita, atau gigi kita yang memang tumbuhnya tidak rapi ya, sehingga menyentuh-nyentuh daerah dinding pipi kita misalnya. Kemudian juga bisa faktor stres ya, lalu faktor lingkungan dan faktor kekurangan nutrisi-nutrisi mineral dan vitamin. Dalam hal ini terutama sebetulnya adalah asam folat, zinc, besi sebetulnya. Tapi ketika kita memang sudah terjadi sariawan, kita butuh yang namanya pemulihan. Sehingga memang yang diminum oleh kita sebaiknya adalah multivitamin, termasuk juga vitamin C. Karena vitamin C bisa membantu meregenerasi luka-luka di dinding mulut kita, supaya pemulihannya menjadi lebih cepat. Tapi perlu diingat, vitamin C bukan satu-satunya penyebab jadi sariawan. Jadi ada banyak hal yang harus dibereskan, yang harus diobati. Dok, ini nih nggak tahu ya, ini relate nggak ke banyak orang ya. Jadi kalau orang sariawan, katakanlah sariawan umum yang tadi Dokter Marcella sebutkan karena mungkin kekurangan vitamin C, bukan karena indikasi penyakit yang lain ya. Itu banyak orang yang
Ya ada mungkin dokter Marcella pernah nemuin ini agak konyol sih sebenarnya. Kayak bukan cabe lah ya gitu, cabe atau jeruk gitu ya. Itu kan katanya mengandung banyak vitamin C, terus ditempelin tuh di sariawannya biar langsung ngena katanya. Udah itu pasti udah ke poin utamanya tuh, langsung vitamin C langsung ditaruh situ. Itu wax nggak sih dok, atau ya nggak gitu juga caranya gitu? Iya, nggak gitu juga sih caranya. Jadi lebih ke konsumsi untuk untuk kita minum gitu, bukan topikal dioleskan di mulut, benar-benar cabai dan lain sebagainya. Karena tadi poinnya adalah bukan hanya vitamin C, ada banyak yang lain, zinc yang kita perlukan, asam folat dan vitamin B12. Oke, terjawab ya pemirsa ya. Oke. Oke dok, yang terakhir. Ini juga banyak nih gitu ya. Tuh kan kamu usus buntu gara-gara suka makan biji cabai gitu ya. Nah apa sih dok hubungannya selama ini tuh pasti kita dengarnya begitu. Gara-gara biji cabainya nyangkut di usus jadinya usus buntu, katanya begitu dok. Gimana tuh dok? Betul, itu isu yang bagus untuk diangkat ya Mas Raden sebetulnya. Jadi kita perlu tahu dulu usus buntu itu normal ada di dalam tubuh kita. Jadi memang ususnya lebih panjang itu Mas Raden, dan buntu memang tidak ada jalan keluar gitu ya, seperti kantong yang memanjang. Sehingga sesuai dengan prinsipnya ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga tersebut dan tidak bisa dikeluarkan, dan kita tahu bahwa ketika ada benda asing yang masuk, termasuk juga ada kuman, maka akan menimbulkan infeksi. Nah, benda asing yang dimaksud tentu tidak hanya tentang biji cabai, tapi termasuk sisa-sisa makanan kita. Karena lokasi usus buntu itu sebetulnya memang dilewati setiap hari oleh sisa makanan kita, Mas Raden. Sehingga yang menjadi faktor resiko itu bukan bijinya, tapi biasanya adalah konstipasi, Mas Raden. Jadi di mana maaf ya, kotoran kita itu lama ada di usus besar kita, sehingga menumpuk. Sehingga dengan menumpuk itu adalah yang masuk ke dalam usus buntu kita. Dan kita tahu bahwa usus kita itu banyak kuman. Nah, dengan adanya banyak kuman, ada makanan, maka akan meningkatkan resiko terjadinya radang usus buntu. Berarti intinya di setiap tubuh manusia ada usus buntunya dok? Iya betul, jadi kalau sakit itu artinya radang usus buntu, Mas Raden. Oke ya, jadi jangan salahin biji cabenya ya. Siapa tahu Anda baru makan biji durian ya, gede banget tuh dok ya. Oke dok, kita akan lanjut lagi nanti ya dok ya di segmen selanjutnya ngomongin tentang cuci tangan. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau di Instagram kami di @daefamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, sesuatu yang simpel, sesuatu yang sederhana, tapi dampaknya sangat luar biasa, yaitu mencuci tangan yang kabarnya bisa mencegah berbagai macam penyakit. Mumpung masih memperingati Global Hand Washing Day yang diperingati setiap tanggal 15 Oktober lalu ya. Kita hari ini akan membahas cegah penyakit dengan rajin mencuci tangan. Ternyata dampaknya sangat luar biasa besar. 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kalau Anda punya pertanyaan, gimana sih dok cara mencuci tangan yang benar? Harus di air mengalir atau air kobokan gitu ya? Kan kadang-kadang kita agak ribet ya kalau lagi makan di luar terus airnya cuma kobokan. Tidak bisa mendapatkan keran. Nah, solusinya seperti apa? Boleh tanya-tanya ya. Kita masih bersama dengan Dr. Marcella Adi Suhanto SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, kita lanjut lagi. Seberapa penting sih dok sebenarnya mencuci tangan itu, dan kita selalu mendengar harus pakai sabun gitu ya. Dimulai dari cuci tangan plus sabun, gimana tuh dok? Iya, jadi cuci tangan itu memang sangat penting karena sudah terbukti dari berbagai penelitian, Mas Raden, bahwa dengan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih itu bisa menurunkan resiko tertular banyak penyakit. Dan kita tahu bahwa makanan itu biasanya disiapkan dan kadang-kadang sebagian orang secara tradisi makan juga dengan tangan. Jadi sedangkan memang sebagian penyakit itu bisa masuk melalui tangan kita. Di sisi lain, tangan kita juga bisa sering menyentuh ke area hidung maupun area mata yang mana menjadi salah satu pintu masuk untuk penyakit-penyakit, misalnya infeksi pada mata ya, atau influenza, penyakit infeksi di saluran pernafasan.
Dan kenapa harus dengan sabun sih dok? Maksudnya kayak selama ini kan kita cuci tangan biasa, namanya cuci tangan bebek ya biasanya kan gitu ya. Ada mandi bebek, ada cuci tangan bebek ya. Yang penting basah gitu kan. Apalagi kalau untuk anak-anak. Nah, apalagi ya itu sabun ya, itu sabun itu yang pertama. Terus untuk ini relate juga dengan pertanyaannya. Anak-anak tuh kan biasa kayak, "Dek, cuci tangan ya sebelum maam." "Ya, Bun." Gitu. Nah, katanya kalau untuk anak-anak juga kalau nggak bersih cuci tangannya, apalagi nggak pakai sabun itu bisa berpengaruh ke tumbuh kembang fisik dan mental anak-anak juga, Dok. Ya, prinsip dari sabun itu adalah menimbulkan busa, Mas Raden, Mhm, sebetulnya. Dan dengan busa itu akan membantu memudahkan mengangkat kuman-kuman yang ada di selipan jari kita, di kuku-kuku kita, supaya kemudian dibilas dengan air mengalir dan kuman itu ikut juga mengalir dan terlepas dari tangan kita. Prinsipnya seperti itu, Mas mhm, Raden. Jadi itu adalah gunanya dibantu oleh sabun. mhm, Kemudian kembali lagi ke penyakit, mhm, karena cuci tangan itu berfungsi untuk mencegah tertular penyakit. Pada anak-anak kita tahu bila anak-anak tersebut sering menderita penyakit, maka tentu akan mengganggu tumbuh kembangnya. Karena fokus dari pertumbuhan anak-anak itu kan adalah untuk tumbuh kembang, betul betul. sehingga itu tentu saja akan menjadi terganggu. Hmm. Biasanya penyakit apa aja sih dok? Maksudnya yang sering terjadi ketika kita kayak malas cuci tangan atau cuci tangannya nggak bersih gitu ya. Yang biasa muncul terutama mungkin di Indonesia ya, negara tropis tuh biasanya apa aja dok? Yang paling banyak mungkin prevalensinya? Ya, yang relate dengan 3 hal yang tadi saya sebutkan ya, Mas Nah, Raden. Terutama mulut ya, nah, penyakit yang berkaitan dengan mulut itu adalah penyakit-penyakit saluran pencernaan. Misalnya diare yang disebabkan oleh hmm, kuman maupun virus ya, hmm, atau demam tifoid, tipes ya, hmm, hepatitis A ya, semua penyakit yang menular melalui kita sebut sebagai fekal oral. Jadi hmm, dari makanan yang terkontaminasi kotoran, kemudian juga termakan oleh kita. hmm, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyakit yang dapat menyerang infeksi saluran pernafasan atas, bagian hmm, saluran pernafasan atas kita. Influenza ya itu hmm, juga kan disebabkan oleh kuman maupun virus maupun COVID-19. hmm, Kemudian mata itu adalah infeksi mata ya. hmm, Kadang-kadang kan ada sekret atau cairan yang dihasilkan oleh mata ketika terjadi iritasi atau infeksi yang hmm, kemudian kita pegang lalu kemudian terkena oleh orang lain, lalu hmm, orang lain tersebut juga dengan tangannya yang terkontaminasi memegang mata. Jadi ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan 3 hal tersebut, Mas Raden. hmm. Oke. Agak serem juga ya ternyata dari hal yang cuci tangan biasa dampaknya bisa banyak ya lewat 3 gerbang tadi gitu ya. Nah pertanyaannya gini dok, kita kan sebagai ya mungkin selama pandemi ini kita sedikit banyak lebih banyak sih sebenarnya ya, kita lebih aware ya dengan kesehatan, dengan kebersihan terutama seperti itu. Tapi boleh dikasih tahu nggak sih dok, maksudnya tempat-tempat mana sih atau benda-benda apa aja gitu yang di rumah kita atau yang mungkin daily use ya gitu yang dipakai harian yang sebenarnya kelihatannya bersih, tapi ternyata itu kotor. Kalau nggak salah, aku pernah baca juga dok. Jadi kayak handphone gitu ya, katanya permukaan handphone itu jauh lebih kotor dari dudukan toilet. Waduh itu kan kayak serem banget ya, masa HP ku lebih kotor dari dudukan toilet gitu. Karena kan tangan kita habis megang ini, megang handphone, ini megang handphone gitu. Nah di bagian-bagian mana saja atau tempat-tempat atau titik-titik mana saja atau barang-barang apa saja yang kemungkinan besar itu banyak kuman, bakteri, virus, penyakit di barang itu dok. Ya, prinsipnya adalah benda-benda atau permukaan benda yang mudah tersentuh, Mas Raden. Hmm. Jadi kalau mudah tersentuh otomatis perpindahan kuman juga menjadi mudah. Entah kalau memang dibilang handphone ya handphone bagian mana ya, tentu bagian yang tersentuh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah prinsip kedua adalah benda-benda yang digunakan secara umum. Hmm. Jadi banyak orang-orang yang bergantian Hmm. menggunakan sehingga akan lebih besar probabilitas Hmm. terjadi transfer kuman di situ. Mhm, Nah, ketiga adalah bagian-bagian benda yang sulit dibersihkan. mhm, Karena dengan demikian kuman-kuman bisa tumbuh atau bahkan jamur tanpa sempat dibersihkan. Mungkin daily rutin dibersihkan, tapi selipan-selipannya sulit dijangkau. Itu pun bisa menjadi sumber kuman. oke. Jadi memang harus benar-benar diwaspadai meskipun ini daily use gitu ya, penggunaan harian tetap harus dibersihkan juga. Meskipun kelihatannya bersih,
jangan salah, mungkin tersimpan ribuan bahkan jutaan virus atau kuman bakteri di sana ya. Nah, kalau untuk cuci tangan sendiri dok, itu ada apa bahasanya SOP-nya nggak sih dok, pakemnya gitu yang bener tuh seperti apa gitu kan? Selama ini kan tadi udah aku mention ya, cuci tangan bebek dan selesai gitu. Ya nggak ngerti itu bersih apa enggak gitu dok. Ya, jadi ada SOP yang mungkin lebih ke himbauan ya dari WHO untuk mencuci tangan dalam hal durasi. Durasi itu adalah kita perlu mencuci tangan paling tidak 20 detik, Mas Raden. 20 detik. Lalu terutama bila kita menggunakan hand scrub. Kalau tangan dengan air bersih dan sabun, itu 40-60 detik. Hitungannya kalau 20 detik itu lagu selamat ulang tahun, Mas Raden. Jadi sambil nyanyi aja. Ya, lalu mengenai caranya, yang penting adalah ketika ada sabun di situ adalah meratakan dan menimbulkan busa. Sehingga kita harus taruh di telapak tangan kita, tentu yang sudah basah ya Mas Raden ya supaya lebih mudah. Kemudian tuangkan sabunnya itu di telapak tangan lalu diratakan sampai ada busa, kemudian lakukan gerakan menyilang seperti ini ya untuk selipan-selipan jari kita supaya lebih bisa terkena ya, tersentuh oleh busa-busa sabun. Lalu punggung tangan seperti ini ya. Kemudian mengunci, gerakan mengunci itu tujuannya untuk mengusap semua nih telapak tangan kita ya. Kemudian jempol kita dan selipan jempol antara telunjuk dan jempol ya dilakukan sentuhan. Kemudian kuku kita jangan lupa. Gini Mas Raden, kuku. Oh, nih. Kuku. Mas Raden. Dilihat loh aku sama dokternya tadi. Salah ya dok. Jadi ya secara keseluruhan step-step tersebut akan mampu meliputi semua bagian telapak tangan maupun punggung tangan kita, sela-sela jari maupun kuku kita. Nah setelah itu jangan lupa dibilas dengan air bersih supaya mengalir semua. Baik itu kuman, sebetulnya mengancam kita kan bukan hanya kuman ya Mas Raden, tapi juga kan kimia. Apakah itu pestisida atau zat-zat yang beracun, nah itu supaya terbilas semua Mas Raden. Oke, jadi yang benar gini ya, kalau kukunya ya jangan kayak gini kan nail art jadinya dok ya, gitu ya. Jadi ingat tadi 20 detik kurang lebih ya satu kali nyanyi lagu selamat ulang tahun ya, kecuali ulang tahunnya udah 10 kali, waduh. Kenapa dok? Kalau terutama untuk hand scrub Mas Raden, tapi kalau cuci tangan air bersih 40-60 detik. 40-60 ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya, ini seru banget ngomongin cuci tangan. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas seputar cuci tangan ya, biar sehat terus, biar bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Marcella Adi Suhanto, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Oke dok, kita lanjut lagi. Dok, sebenarnya kan ada orang yang cuci tangan pakai air aja, ada yang juga pakai sabun. Berarti apa ya bahasanya, seberapa persen sih lebih efektifnya ketika kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun dok? Ya, jadi berdasarkan persentase, beberapa penelitian yang sudah ada adalah meneliti penyakit-penyakit saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Dikatakan bahwa untuk mencegah diare lah istilahnya ya, bisa sampai menurunkan 20-40% Mas Raden. Besar-besar. Ya, bahkan untuk kita-kita yang imunokompromis atau yang memang sudah memiliki penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh, itu bisa menurunkan sampai 50%. Itu untuk diare. Untuk saluran pernafasan itu bisa sampai 20-an% insiden atau kasus untuk tertular infeksi saluran nafasnya menurun. Oke. Dok, ini selanjutnya juga mau tanya hal yang nggak tahu ya, ini banyak orang yang ngomong nggak tahu ini excusesnya aja gitu ya, atau beneran terjadi atau nggak ngerti gitu ya. Jadi ada orang bilang gini, kalau tubuh kita terlalu higienis gitu ya,
justru kuman-kuman itu mudah masuk gitu. Nggak apa-apa, nggak higienis dikit, itu ngebantu tubuh kita untuk adaptasi gitu. Jadi ketika ada kuman infeksi masuk udah ngerti, udah ngeh bahwa mereka ini sesama gitu, jadi nggak bakal ganggu, nggak bikin penyakit. Nah itu tuh gimana dok? Mungkin dokter juga pernah dengar seperti itu, gimana tuh? Ya betul, itu memang teori-teori yang bermunculan ya Mas Raden karena itu berangkat dari pergeseran pola penyakit Mas Raden. Jadi ini yang lebih banyak itu penyakit infeksi tetap banyak Mas Raden, hanya sudah mulai berkurang seiring dengan kita sudah tahu bagaimana menjaga kebersihan dan lain-lain ya. Tapi polanya bergeser menjadi yang banyak adalah penyakit berkaitan dengan imun dan alergi. Nah, kemudian banyak bermunculan teori. Yang dimaksud dengan teori adalah pembuktiannya memang belum optimal gitu ya Mas Raden. Teori bahwa memang dengan terlalu bersih, yang kita bilang terlalu bersih itu ternyata menyebabkan imun tubuh kita itu tidak mengenali berbagai kuman-kuman yang ada di sekitar kita. Padahal memang ketika kuman itu bersinggungan dengan badan kita, itu membuat badan kita itu belajar membentuk imun yang sesuai, spesifik dengan kuman tersebut. Sehingga ketika kuman tersebut masuk dalam jumlah yang banyak, badan tidak lagi kaget sehingga sudah terbentuk imun. Namun yang perlu disampaikan di sini adalah kita hampir tidak mungkin membuat badan kita steril ya Mas Raden. Jadi pasti akan ada. Betul. Dan di sisi yang lain kita juga membutuhkan flora normal, yaitu kuman-kuman yang seharusnya ada di permukaan kulit kita, di saluran pencernaan kita seperti itu. Sehingga ada baiknya tidak membersihkan area-area tersebut sampai clean sekali sehingga kuman-kuman baiknya pun hilang. Dengan begitu, kalau tidak ada flora baik di dalam usus, maka pencernaan kita akan terganggu ya. Kemudian juga flora normal di kulit juga untuk melindungi kulit kita. Tapi tetap poinnya adalah untuk permukaan telapak tangan dan punggung tangan itu tetap harus dibersihkan. Jadi semuanya serba secukupnya Mas Raden, mandi juga secukupnya 2 atau 3 kali sehari, kemudian cuci tangan sesuai waktunya. Nah itu dia, sesuai waktunya dan dicukupkan lah seperti itu. Nah kalau kaitannya dengan bakteri baik, bakteri jahat gitu kan, kita tetap butuh bakteri baiknya gitu dok ya. Nah itu kan sering kita dengarnya di usus gitu ya, untuk pencernaan seperti yang barusan dokter Marcella sampaikan. Nah kalau untuk penggunaan hand sanitizer nih dok, ada nggak sih maksudnya kayak bakteri baik di tangan kita yang berfungsi, ada fungsinya lah gitu, sehingga kayak selama pandemi kemarin kan kita bentar-bentar hand sanitizeran, bentar-bentar hand sanitizeran, sampai ada yang bilang tangannya sampai kering lah, sampai ngeletek-ngeletek, ih serem banget ya gitu ya. Tapi kan demi kesehatan, demi kebersihan, demi higienis dan lain sebagainya. Nah kalau penggunaan hand sanitizer itu gimana tuh dok? Ya betul, jadi penggunaan hand sanitizer itu sebetulnya adalah alternatif Mas Raden, alternatif dari mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi memang tidak harus dengan hand sanitizer terus-menerus. Namun kalau memang tidak tersedia sabun dan air yang mengalir, alternatifnya kita bisa menggunakan hand sanitizer. Yang dipentingkan di sini adalah timing, Mas Raden. Timing dalam artian ya jangan setiap detik kita pakai hand sanitizer, 5 menit sekali pakai hand sanitizer padahal kita sedang tidak menyentuh apapun. Jadi yang harus diingat itu adalah satu, ketika kita setelah menyentuh benda-benda yang publik ya, benda-benda yang dipergunakan secara umum ya, apakah itu menyentuh gagang pintu, kemudian railing seperti itu ya, kemudian habis dari toilet ya, lalu habis tersentuh cairan-cairan dari tubuh misalnya, dan ketika mau makan, jadi ada timingnya Mas Raden. Nah itu kita lakukan pembersihan tangan kita, cuci tangan. Nah, jadi yang sering terjadi saat ini adalah parno Mas Raden. Jadi beberapa saat pakai lagi hand sanitizer, apalagi kalau yang wangi-wangi gitu ya, jadi lebih enak gitu. Atau yang bentuknya lucu-lucu, jadi bisa dipegang, dipakai. Itu yang berlebihan seperti itu yang tidak baik. Jadi memang ada tujuannya kita mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oke, gunakan secara bijak ya hand sanitizer-nya kan gunanya untuk membersihkan ya, bukan untuk wangi-wangian atau gaya-gayaan. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya. Ini dari ibu atau mbak nih ya, Mbak Alia mungkin ya. Dok, saya kerjanya di gudang ekspedisi. Wow, pasti rame nih ya.
nyortirin paket-paket gitu. Nah betul kan, kerjanya di gudang ekspedisi, kerjanya nyortirin paket-paket. Karena suka ngemil, jadi sambil kerja saya suka ngemil. Tapi ribet kalau harus cuci tangan terus. Apa bisa bahaya? Oh maksudnya ini ngemil, pegang pakai tangan sambil megangin paket-paket gitu ya dok ya. Apa bisa bahaya? Biasanya sih paketnya disemprot disinfektan. Terima kasih. Oh maksudnya nggak pakai hand sanitizer tapi udah disemprot pakai disinfektan gitu. Nah gimana nih dok? Ya, pertanyaannya relate ya dengan keseharian kita. Itu kan sebetulnya nggak kerja di gudang aja ya. Sebetulnya kita kerja di balik meja pun sering ngemil sebetulnya. Tentu kalau itu berkaitan dengan penyakit, ya tentu karena kita menggunakan tangan untuk memasukkan cemilan kita itu, maka tangannya yang harus dibersihkan, bukan bendanya. Ya, kita tidak takut dengan bendanya, kita takut dengan kuman yang ada di benda tersebut bila tersentuh. Jadi kalau bendanya tidak kita sentuh ya sudah. Nah, tapi problemnya adalah ibu kan pegang-pegang terus. Betul. Benda itu barang segala macam ya. Tentu yang dianjurkan adalah tidak mengemil ketika kegiatan tersebut dilakukan. Karena kita harus menciptakan alat atau tangan yang bersih dulu untuk memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Dan tentu itu tidak bisa dilakukan sambil bekerja. Gitu. Apalagi sekarang kan pakai masker, Mas Raden. Jadi sebetulnya kadang-kadang masker itu membantu kita untuk tidak ngemil loh. Jadi itu udah otomatis biasanya. Tapi kalau pertanyaan Ibu adalah apakah diperbolehkan, ya tentu dari saya ya sebaiknya jangan nyambi lah. Gitu. Tahu nggak dok, saya kepikiran apa? Jadi Ibu Alia tadi itu nyiptain satu alat gitu ya, yang dia akan berapa detik sekali akan turun langsung tuh cemilannya, terus maskernya kebuka sendiri terus up. Itu konyol banget sumpah. Oke, terima kasih Bu Alia ya. Raden, mungkin pakai garpu itu bisa, pakai garpu itu bisa. Ya, pakai garpu. Tapi kan pegang masker, masker kita itu kotor. Nah tuh langsung kejawab kan Bu Alia ya. Pakai garpu, apalagi kalau yang dicemilinnya itu buah-buahan, tambah sehat ya. Oke, terima kasih ya Bu Alia ya. Kita lanjut lagi dokter. Dok, ini juga nih, ini kita ngomongin yang relate-relate aja ya dalam kehidupan kita. Kita lagi makan di luar, nggak ada itu di outdoor gitu ya. Terus kemudian nggak ada kerannya, cuman pakai mangkok biasa gitu ya. Pasti kecil ya. Itu bukan sup ya pemirsa, itu bukan sup ya. Sekali lagi bukan sup gitu ya. Karena sering ngelihat di media sosial ada orang minum, itu bukan sup ya. Itu bukan sayur bening juga, itu kobokan gitu ya. Itu gimana tuh dok? Itu bisa bersih nggak sih? Ya, kalau yang dimaksud bersih dibandingkan dengan tidak cuci tangan sama sekali, ya tentu lebih mendingan ya, Raden. Tapi idealnya kan memang airnya mengalir. Jadi kalau bisa memang bukan dikopok, dituang aja, dituang supaya prinsip air mengalirnya ada, Mas Raden. Kan supaya kuman-kuman kita turun keluar dari telapak tangan kita. Kalau masih dengan kobokan kan ya di situ-situ aja masih kumannya ya, masih kobokan yang sama. Apalagi air kobokan kan cenderung ya tidak ada sabunnya, benar-benar air saja gitu untuk membilas. Dia akan membantu untuk membersihkan dari kotoran yang besar gitu ya Mas Raden, entah itu makanan, sisa makanan dan lain-lain. Tapi untuk kuman tentu itu belum cukup. Nah, ya berarti memang ya kalau ada kobokan gitu ya. Biasanya kalau aku makan di luar dok, itu kobokan sama air minumnya, air putihnya tuh aku pakai untuk cuci tangannya. Jadi kesannya mengalir kan, gitu ya dok ya. Oke, nah. Ini yang sering juga dok, katanya meskipun kita udah cuci tangan dan kita anggap bersih, meskipun kita cuci tangannya kayak bebek gitu ya, itu katanya tuh kayak bibit-bibit, bukan bibit ya, apa sih kayak cacing-cacing yang bisa menyebabkan penyakit, itu katanya bisa nembus kulit ya dok ya. Masa bayi apa sih, bukan benih-benih cacing apa gimana sih dok ngomongnya, itu bisa nembus kulit juga dok? Ya, hanya cacing-cacing tertentu yang bisa lewat kulit, salah satunya cacing tambang, Mas Raden. Itu biasanya penularannya itu dari tanah, kita berpijak ya dengan tanpa alas, itu nembus. Dan itu bukan telurnya Mas Raden, tapi anakannya, jadi larvanya. Jadi bukan telurnya jalan di dalam kulit, tapi larvanya ya, jadi udah netes dulu. Nah itu masuk, nembus ke kulit, masuk ke peredaran darah atau di bawah kulit kita. Kalau anak-anak ada garis di telapakan kaki atau telapakan tangan gitu ya. Itu kadang-kadang kita sebutkan Neosporin migrans. Jadi memang ada hewannya di dalam di bawah telapak tangan.
Atau yang lain adalah cacing siput. Jadi memang dibawa oleh siput itu kalau kita berenang dan lain-lain itu bisa masuk melalui mukosa atau kulit kita. Oke, Dok, biasanya berapa lama sih Dok ketika mungkin ya kita makan ya tanpa cuci tangan, tanpa pakai hand sanitizer dan lain sebagainya, karena udah kena kelaparan banget lah, karena apa? Kita makan terus ada virus, kuman, bakteri segala macam di makanan kita ikut masuk bersama makanan. Itu berapa lama sih efek dari masuknya si benih-benih penyakit ini bisa muncul gejala-gejala penyakitnya? Itu ada standarnya atau masa inkubasinya maksudnya itu akan berbeda atau gimana tuh Dok? Berbeda Mas Raden, setiap penyakit itu beda. Infeksi saluran pernafasan atas juga kan beda ya, ada yang influenza, ada yang dari virus-virus yang lain termasuk COVID. Tapi kurang lebih rentangnya itu bisa dari 1 sampai 5 hari itu sudah bisa menimbulkan gejala, terutama yang cepat itu saluran pencernaan ya. Kadang-kadang kita makan siang, terus nanti malamnya itu diare, seperti itu. Jadi, tapi itu tergantung dari kuman patogen ya Mas Raden, jadi tidak bisa dipatok berapa lamanya. Oke, jadi memang penting ya supaya nggak sakit. Kalau sakit bisa menghabiskan lebih banyak lagi tenaga, waktu, uang, pikiran, dan lain sebagainya. Mulailah dari 20, 40, 60 detik untuk mencuci tangan, nggak ada ruginya karena bisa sehat, jadi nggak perlu sakit-sakitan gitu ya. Oke Dok, nanti kita di segmen terakhir akan membahas tips yang bisa kita lakukan untuk memilih sabun cuci tangan yang tepat ya. Karena selama ini banyak yang bertanya-tanya gitu ya, sabun cuci tangan yang bagus itu seperti apa sih? Nanti akan kita bahas ya Dok ya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Marcella Adi Suhanto, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Pulomas. Dok, kita mau bahas seputar sabun-sabunan nih Dok. Jadi kan selama ini ya di luar hand sanitizer ya, itu kan untuk opsional lah ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita ngomongin lebih pastinya kan dengan sabun dan air mengalir, itu kan yang utamanya seperti itu. Nah kalau untuk sabunnya sendiri Dok, ada kriteria khusus nggak sih untuk ini sabun untuk membunuh virus, kuman, bakteri gitu Dok untuk cuci tangan? Iya Mas Raden, sebetulnya tidak ada sabun kriteria khusus. Berkaitan dengan bentuk ya, cair ataupun batang sebetulnya semuanya bisa digunakan gitu ya. Hanya memang kalau batang kita gunakan di tempat umum tentu harus dijaga kebersihannya, jangan sampai disimpan di wadah yang airnya itu tidak bisa mengalir gitu sehingga terendam seperti itu, karena biar bagaimanapun penyimpanan sabun itu bisa menjadi mempengaruhi efektivitas sabun itu sendiri, jadi terkontaminasi dan lain-lain. Begitu juga dengan sabun cair. Kadang-kadang yang kita lupa adalah tempatnya yang sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan ya, sudah banyak lendir dan lain-lain gitu. Nah itu juga harus diperhatikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkadang memang saat ini banyak sabun-sabun yang sudah dalam bentuk tinggal dipencet lalu ada busanya. Sebetulnya itu juga tidak disalahkan, asalkan kita tetap menggunakan kaidahnya, yaitu waktunya ya, cara menggunakan tangannya. Tapi kadang-kadang kita jadi terlena karena sudah terbentuk busa sehingga hanya sebentar udah selesai gitu. Padahal yang kita butuhkan adalah waktu. Nah itu juga Mas. Kemudian yang berikutnya adalah kandungan. Kalau kandungan sebetulnya ada tambahan antiseptik atau tidak itu bonus saja Mas. Tapi sebetulnya selama sabun itu bisa menimbulkan busa itu ya prinsip secara mekaniknya ya itu yang kita gunakan. Gitu. Dan kandungan antiseptik itu sebagai tambahan saja. Jadi tidak kewajiban. Oke, Dok, ini yang menarik juga adalah kalau untuk yang cair oke lah, kan dia pakai pencetan gitu. Kita pakai ya yang kita pakai nggak akan mungkin dipakai sama orang lain. Nah kalau halnya yang batangan gitu Dok, ini pemikiran orang awam ya Jok ya, jangan diketawain. Gitu, jadi kita pegang nih gitu sabun, dalam keadaan kan tangan kotor gitu ya Dok ya, pegang sabun, nah udah kita cuci tangan. Dengan keadaan itu sabun ditaruh udah begitu aja. Tapi kan kita pikirnya ini tadi tanganku tuh kotor gitu. Terus kalau ada kuman bakteri yang nempel di sabun,
Nah, ketika ada orang lain mau menggunakan, aman nggak sih dok? Atau ya pasti udah mati lah itu kuman bakteri yang nempel di sabunnya gitu. Karena kan sabun udah pasti bakal membunuh itu kuman bakteri semuanya gitu dok. Ya betul, tapi kita nggak pernah tahu ada bagian permukaan yang tidak terkena oleh efek antiseptiknya atau tidak sebetulnya. Jadi diusahakan adalah menggunakan sabun yang batangan itu adalah dibilas kembali gitu setelah kita pakai dengan tangan kita yang kotor, kemudian tangan kita sudah bersih, dibilas kembali, betul-betul dikembalikan sabunnya dalam keadaan yang sudah bersih. Kalau seperti itu sebetulnya tidak apa-apa, nggak usah khawatir. Tapi yang sering terjadi adalah dengan tangan yang kotor, kemudian cuci, lalu sedikit sisa makanan ada yang menempel di bagian batang sabunnya bahkan. Nah itu menjadi terkontaminasi, Mas. Jadi itu yang kita hindari. Kalau untuk yang kan ini banyak kreasinya dok ya, ada wangi-wangian lah, aroma, itu ada manfaatnya atau untuk additional aja sih dok? Additional aja ya Mas, sebetulnya hanya untuk supaya apalagi anak-anak ya tertarik untuk cuci tangan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah semakin banyak wangi dan lain-lain ya, tentu semakin banyak zat yang dicampurkan ke dalam sabun. Dan hati-hati untuk kita-kita yang alergi terhadap zat-zat tersebut. Supaya jangan sampai cuci tangan maksudnya adalah baik, malah melukai kulit kita sendiri. Oke. Berarti kalau untuk kandungan alergen itu penting dilihat, diperiksa juga nggak sih dok? Takutnya kan ada anak-anak yang alergi gitu. Tidak semua, Mas Raden, tidak harus sesuatu yang rutin. Hanya mereka-mereka yang memang sudah mengetahui badannya sensitif terhadap alergen tertentu itu saja. Tapi kalau kita normal, tidak ada keluhan apapun terkait dengan alergi sabun, itu biasa saja, nggak masalah, tidak perlu mencari yang khusus. Katanya untuk yang cuci tangan pakai apa sih, sabun cuci piring juga nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih Dr. Marcella sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Terjawab ya pemirsa ya, ternyata cuci tangan itu sebermanfaat itu untuk kesehatan kita. Terima kasih Dr. Marcella, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat pagi dok. Ya, terima kasih Mas Raden. Terima kasih kembali. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Marcella. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus cuci tangan supaya sehat selalu. Dan kalau Anda ingin mendapatkan tayangan Dai TV yang jauh lebih jernih, segera beralih ke siaran TV digital dengan membeli set-top box-nya sekarang juga. Saya Raden Madlias pamit, selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa.